Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komarius Narita. Di sini saya menjelaskan awal runtuhnya Kerajaan Tarumanegara hingga bersatunya dengan Sunda. Seperti yang kalian ketahui, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara ini pernah mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Punawarman. Tapi mengapa Kerajaan Tarumanegara ini dapat runtuh? Dimulai pada masa kepemimpinan Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Faktor dari kemunduran Kerajaan Tarumanegara ini karena Raja Sudawarman kurang peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di kerajaannya. Lalu, raja sebelumnya memberi otonomi kepada raja-raja bawahan yang mengakibatkan raja-raja bawahan merasa tidak peduli atau dilindungi karena kurangnya hubungan dan pengawasan yang baik oleh raja-raja sebelumnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Sudawarman muncul pesaing dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Kerajaan Galuh. Sebelum menjadi kerajaan ini, Kerajaan Galuh merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Galuh ini didirikan oleh Wretikandayun, cucu dari Kretawarman, Raja ke-8 Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 669, kemunduran kerajaan ini juga nampak pada masa pemerintahan raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja ke-12 Linggawarman. Raja Linggawarman tidak memiliki putra, tetapi ia memiliki dua orang putri, yaitu yang pertama, Putri Manasih, menikah dengan Tarusbawa, raja pertama dari Kerajaan Sunda. Sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Lalu tahta Kerajaan Tarumanegara jatuh kepada Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman. Karena Kerajaan Tarumanegara terus mengalami kemunduran, Tarusbawa ingin mengangkat Kerajaan Tarumanegara kembali pada masa kejayaannya. Ia pun memimpin Kerajaan Tarumanegara seperti pada masa pemerintahan Kerajaan Punawarman yang berkediaman di Sundapura. Demi mewujudkannya, Tarusbawa lebih memilih mengembangkan Kerajaan Sunda yang sebelumnya merupakan kerajaan daerah yang berada dalam kekuasaan Tarumanegara. Lalu Tarusbawa merubah nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Namun ini justru membuat hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan lainnya melemah. Peristiwa ini membuat Kerajaan Galuh memutuskan untuk berpisah dengan Kerajaan Tarumanegara. Hal ini juga didukung oleh Kerajaan Kalingga karena pada saat itu Kerajaan Galuh, putra mahkota dari Kerajaan Galuh, ingin menikah dengan putri dari Kerajaan Kalingga. Dukungan tersebut membuat Kerajaan Galuh meminta agar Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua wilayah. Agar tidak menjadi perang saudara, raja dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Tarusbawa, menyetujui hal tersebut. Tarusbawa pun setuju dan memecah wilayah Kerajaan Tarumanegara menjadi wilayah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Tarumanegara pun mengalami kekosongan kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih memilih mengembangkan Kerajaan Sunda daripada mengembangkan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, gempuran dari beberapa kerajaan sangat berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Tarumanegara ini. Pada tahun 669, Kerajaan Tarumanegara runtuh dan ditaklukkan oleh Dapunta Hyang Salendra dari Kerajaan Sriwijaya dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya. Pada akhirnya Tarumanegara pun mengakui kekalahannya bahwa ada akhir dalam sejarah mereka. Tarumanegara pun mengalami keruntuhan. Kerajaan besar ini diputuskan untuk dipecahkan menjadi dua wilayah kerajaan, termasuk diantaranya Kerajaan Sunda dan Galuh. Kerajaan Kalingga berdasarkan naskah cerita Parayangan yang berasal dari abad ke-16, Ratu Sima yaitu Dewi Parwati menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Mandi Minyak, yang kemudian
menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.